bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola hola Azhar, ketemu lagi dengan Bu Elda ya. Masih tetap dengan pembelajaran bahasa Sundanya hari ini dengan materi yang berbeda ya, dengan Bu Elda bahasa Sunda belajar dengan Heles. Nah, hari ini materi yang akan disampaikan tentunya pasti berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Namun sebelum kita mulai dengan materi yang akan Bu Hala bahas, mari kita terlebih dahulu berdoa supaya pembelajaran hari ini, pembelajaran video kali ini, ketika kalian menyimak video ini, Allah mudahkan kalian untuk mencari ilmu, Allah mudahkan kalian untuk faham, Allah fahamkan kalian, amin. Doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku, amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini dia kalimat aktif jeung kalimat pasif ya. Bu Elda akan menggunakan bahasa Indonesia supaya kalian bisa paham lah ya. Yang akan dibahas hari ini adalah kalimat aktif jeung kalimat pasif. Apa saja sih pembahasan atau poin-poinnya? Kalian akan belajar tentang apa itu kalimat aktif, arti dari kalimat aktif, kemudian kalian belajar juga dengan membuat kalimat aktif, kemudian kalimat pasif, artinya, cara membuatnya, dan yang paling terakhir adalah kalian mengubah apa Bu Elda? Yaitu kalian akan belajar mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif ya, ataupun sebaliknya kalimat pasif kalian ubah menjadi kalimat aktif. Bagaimana ya? Bagaimana caranya kok bisa dirubah? Caranya adalah nanti kita saksikan bersama-sama, oke? Nah, yang pertama kita belajar kalimat aktif. Apa sih kalimat aktif itu? Nah, ini kalimat aktif adalah kalimat yang jejernya atau subjeknya ngalakukan pagawean anu ditetelakeun atau dijelaskan ku caritaan. Jadi kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan sebuah perbuatan yang dijelaskan oleh predikat ya. Contohnya seperti apa Bu Elda? Contohnya adalah seperti ini. Arif meuli bakso mercon. Nah, di sini posisi Arif nih, Arif kedudukannya sebagai jejer atau subjek. Sedang melakukan apa? Dijelaskan oleh caritaan. Sedang melakukan proses membeli ya. Arif meuli di sini sebagai apa? Sebagai caritaan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu predikat. Bakso mercon. Nah, apa yang dibeli oleh Arif? Nah, ini objeknya. Apa yang dibeli oleh Arif? Yaitu adalah bakso mercon. Bakso mercon di sini dia posisinya sebagai objek. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, Arif membeli bakso mercon. Kalau bahasa Sunda, Arif meuli bakso mercon. Itu adalah contoh kalimat aktif. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu menggunakan imbuhan kayak gitu ya. Membeli, menulis ya. Itu adalah contoh-contoh predikat yang biasanya digunakan di kalimat aktif ya. Kalau bahasa Sunda, nulis, meuli, maca, ngabersihan, najong, neke. Nah, itu contoh-contoh dari kalimat aktif. Ada kata kerjanya ya. Meuli itu kan melakukan sesuatu, berarti kata kerja. Nah, contoh berikutnya adalah dalam kalimatnya para santri maca sholawat ya. Para santri kedudukannya sebagai jejer, kemudian maca kedudukannya sebagai caritaan. Nah, di kalimat ini boleh juga kita menambahkan para santri kermaca, boleh kata menambahkan kata kermaca atau kernya dibuang boleh ya, nggak jadi masalah. Para santri maca sholawat. Sholawat di sini sebagai objek
ya. Jadi kalau di susunannya adalah para santri sedang apa? Para santri kan posisinya sebagai subjek atau jejer. Nah, dijelaskan oleh caritaan. Apa yang dilakukan oleh para santri? Yaitu adalah maca sholawat. Bu Helda, contoh berikutnya apalagi sih? Contoh berikutnya misalkan Bu Helda nulis bahasa Sunda. Nah, contoh itu Bu Helda nulis bahasa Sunda. Bu Helda posisinya sebagai subjek. Kemudian nulis caritaan. Objeknya apa? Bahasa Sunda. Bu Helda nulis bahasa Sunda. Contohnya seperti itu. Insya Allah gampang lah kalau kalian sudah paham. Ya. Contoh yang lainnya adalah Raja keur nulis tugas Sunda. Tidak jauh berbeda apa yang tadi Bu Helda bilang. Raja posisinya sebagai jejer, keur nulis posisinya sebagai caritaan, Sunda adalah objek. Atau juga kalian boleh menuliskan kata kernya, ya. Raja dihilangkan kernya. Raja nulis tugas Sunda. Boleh tidak Bu Helda? Boleh, ya. Mau dijelaskan oleh kata ker atau tidak menggunakan kata ker, boleh saja, ya. Asal jangan Raja tugas Sunda. Tidak jelas apa yang dilakukan oleh Raja, ya. Kalau kalimatnya adalah Raja tugas Sunda, itu tidak jelas. Nah, contoh berikutnya adalah Ahmad keur maca buku komik. Ahmad posisinya sebagai jejer atau subjek, keur maca. Ingat, keur maca boleh menggunakan kata ker atau tidak, ya. Ahmad keur maca, Ahmad maca boleh, ya. Ahmad keur maca. Apa yang sedang dibaca oleh Ahmad? Objeknya adalah buku komik, ya. Jadi contohnya seperti itu. Insya Allah mudah. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat aktif. Kemudian yang akan bahas berikutnya adalah kalimat pasif. Apa sih kalimat pasif? Nah, kalimat pasif adalah kalimat di mana jejerna atau subjekna kakenaan. Kalau tadi kalimat aktif itu adalah yang melakukan, anu ngalakukeun. Kalau ini kakenaan, terkena, dikenai perbuatan yang dijelaskan oleh ceritaan, ya. Kalau tadi subjeknya itu yang melakukan, kalau sekarang subjeknya adalah yang dikenai, ya. Kalau pasif itu subjeknya yang melakukan, kalau aktif itu subjeknya yang melakukan, kalau pasif adalah subjeknya yang dilakukan atau dikenai perbuatan, ya, yang dikenai perbuatan. Ingat, kalau aktif itu adalah subjeknya yang melakukan, kalau pasif itu subjeknya dikenai. Ada perbedaan tidak? Pasti ada perbedaan. Jadi perhatikan. Contohnya adalah tadi di kata pertama itu Arif meuli bakso mercon. Nah, kalau bentuk pasifnya, kalau kita buat kalimat pasifnya adalah bakso dibeli ku Arif. Bakso sebagai di sini bakso itu posisinya sebagai jejer, kemudian dibeli itu caritaan, dan ku Arif itu adalah posisinya sebagai objek. Ya. Jadi posisinya bakso itu sebagai jejer. Subjeknya apa? Dikenai perbuatan oleh siapa? Oleh objek. Kemudian yang bawah, kalau tadi di contoh awal itu, di contoh kalimat aktif, para santri maca sholawat. Kalau di kalimat pasifnya adalah sholawat dibaca ku para santri. Jadi berbeda, ya. Jadi berbeda. Kemudian, nih posisinya. Jadi posisi sholawat itu sebagai jejer, posisi para santri itu sebagai objek. Ya, lihat perbedaannya. Tadi kalau di kalimat aktif tidak ada kata ini nih. Tidak ada kata ku dan di atau kecap ku dan di. Kalau di kata
kalimat pasif itu ada kata ku-nya ya. Jadi seperti itu. Contohnya apa Bu Helda? Contoh berikutnya adalah contohnya tadi Bu Helda nulis bahasa Sunda. Ketika berubah menjadi kalimat aktif, maka posisinya akan seperti ini. Kalimat pasifnya. Ketika kita buat kalimat pasif bahasa Sunda ditulis ku Bu Helda. Ketika kalian membuat sebuah kalimat pasif, maka caritaannya biasanya menggunakan awalan di. Ketika kalian membuat kalimat pasif, caritaannya biasanya menggunakan awalan di. Ya. Kemudian setelah caritaan biasanya dilengkapi oleh kata atau awalan ku. Ya. Biasanya diawali caritaannya oleh kata di. Setelah caritaan biasanya ada penjelasan di objeknya menggunakan kata atau imbuhan ku, ya, awalan ku. Anu salajengna Bu Helda bade ngajelaskeun kumaha sih carana ngarubah kalimat aktif ke kalimat pasif atanapi kalimat pasif jadi kalimat aktif. Ya. Nu kahiji, tukerkeun jejer jeung objekna. Ya, tukerkeun posisi jejer jeung objekna. Posisi subjek jeung objekna. Tingali contoh di handap. Kalimat aktifna. Kalimat aktifna nyaeta contohna kila ngabersihan kelas. Kila ngabersihan kelas. Kalimat pasifna ditukar objek jadi kapayun. Kila jadi kapengker, kelas jadi dipayun, kila jadi dipengker. Kelas dibersihan ku kila. Perhatikan dua kalimat di video. Kila ngabersihan kelas. Kalimat pasifna kelas dibersihan ku kila. Di kalimat pasif aya nunamin, aya imbuhan di, dibersihan. Terus aya imbuhan atau imbuhan payun atau kecap ku kila. Kila upami di kalimat aktif itu posisinya jejer. Di kalimat pasif jejerna ganti, dirubah nyaeta kelas. Ngabersihan posisinya caritaan. Ngabersihan berubah. Ngabersihan jadi dibersihan. Ingat, upami kalimat pasif caritaana predikatna biasana ngangge imbuhan di. Jadi dibersihan. Kukila. Kukila posisinya di dia kelas, nu di kalimat aktif posisinya objek, upami di kalimat pasif objekna eta nyaeta kukila. Nah, jika kitu rencana sadayananya. Jadi upami bade ngarobih kalimat aktif jadi pasif, nu kahiji tukerkeun jejer jeung objekna. Nu asalna di kalimat aktif jejerna itu jejerna teh dipayun, upami berubah jadi kalimat pasif, jejer awalna dipayun jadi kapengker, jadi objek. Tuker posisi. Tuker kedudukanna. Ya. Anu salajengna yang seterusnya adalah yang kedua. Rubah caritaana tina wangun aktif jadi wangun pasif. Ubah predikatnya dari bentuk aktif menjadi bentuk pasif. Maksudnya seperti apa Bu Helda? Maksudnya seperti ini. Kalau pada kalimat aktif biasanya predikatnya itu suka diawali oleh kata nga atau na. Tapi tidak semua ya. Biasanya diawali oleh kata nga atau na. Ada juga yang langsung nulis maca itu kan nggak pakai kata nga atau na. Ya. Kemudian boleh tadi bilang di awal, kalau kalimat pasif caritaana predikatnya diawali oleh kecap di. Ya, oleh imbuhan di. Atau nanti setelahnya suka ada
ditambahkan kata ku, ya, kecap ku, di dan ku. Kalau pada predikatnya diawali atau diberikan imbuhan di, ya. Sebelum objek biasanya suka ditambahkan awalan ku, ya, ada di sama ku. Contoh, Kila ngebersihan kelas. Ketika berubah jadi pasif seperti tadi, kelas dibersihan ku Kila. Perhatikan, ini ngabersihan. Tadi kata Bu Helda kalimat aktif predikatnya biasanya diawali oleh kata ngabersihan. Atau Bu Helda bagaimana kalau Kila meresihan kelas? Boleh, tidak menggunakan kata nggak jadi masalah. Kila meresihan kelas. Kalimat pasifnya akan tetap sama. Kelas dibersihan ku Kila. Jadi seperti itu. Ya, tuh ceritaannya sama. Nah, berikut Bu Helda akan tampilkan caritaan yang terdapat pada kalimat aktif berubah menjadi pasif. Caritaan bentuk caritaan aktif dirubah menjadi bentuk caritaan pasif. Contohnya, nanyakeun posisinya ganti. Jadi ditanyakeun. Nu salajengna, yang seterusnya, nulis berubah jadi ditulis. Mawa berubah jadi dibawa. Melak berubah jadi dipelak. Melak itu menanam. Menanam berubah jadi ditanam. Kalau dalam bahasa Indonesia. Nyandakeun, membawakan berubah menjadi dicandakeun, dibawakan. Ngadamel, membuat berubah menjadi didamel atau dibuat. Ngarenda berubah menjadi direnda. Nyetrika berubah jadi disetrika. Ngawasuh berubah jadi diwasuh. Ngajak berubah jadi diajak. Nah, eta contoh-contohna wangun caritaan aktif jadi pasif. Ya, mudah-mudahan anjeun sadayana paham kanu Bu Helda jelaskeun. Paham ngeunaan materi bahasa Sunda kalimat aktif jeung kalimat pasif. Anu salajengna Bu Helda bade masihan tugasna nyaeta anjeun rubah kalimat aktif jadi pasif sareng rubah kalimat pasif jadi aktif. Di mana Bu Helda kerjakeuna? Mungkin Bu Helda bade masihan linkna di handap video, di handap deskripsi ieu, video ieu di YouTube ieu engke aya deskripsina Bu Helda bade masihan linkna. Pek anjeun kerjakeun. Pek hidup kerjakeun sadayana, ya. Nah, itu video pembelajaran mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Dari Bu Helda cukup sekian, kita tutup pembelajarannya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.